Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Mari kita lanjutkan cerita tentang Jinan dan Sarip yang mulai konyol nih, tapi selalu bersinggungan dengan hal-hal mistis. Episode kali ini disponsori oleh saweran dari Mbak Teguh Lisyanti dan juga Mbak Wita Channel ya, yang katanya request nih, mau cerita Jinan dan Sarip tayang 2 kali dalam sehari. Ya udah, karena semangat kita langsung menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Beberapa teguk cawan air kedamaian membuat Jinan dan Sarip sedikit kehilangan kewarasan. Kandungan alkohol yang masuk ke dalam tubuhnya mulai berenang lincah di dalam pembuluh darah menuju ke saraf otak dan mulai melumpuhkan akal sehat mereka. Minuman memabukkan itu tak masuk ke dalam lambung sendirian. Dengan didorong menggunakan beberapa tusuk sate ayam yang mereka beli di gang depan, membuat cairan dengan dominasi rasa alkohol yang pekat di lidah berhasil landing di dalam lambung mereka. Benar-benar cara yang cukup mujarab dalam menghilangkan rasa takut yang sempat menggelayut di dalam angan-angan mereka sebelumnya. Udah lumayan tinggi nih bro, jam berapa ini? Dengan suara ngelantur, Jinan menanyakan waktu kepada pasangan gilanya, Sarip. Udah jam 11 lewat Nan, gimana? Kita beraksi sekarang, sahutnya sambil merogoh HP di saku dan melihat jam yang tertera pada layar hitam putih di sana. Udah habis kan amunisinya? Tanya Jinan lagi. Nih, tinggal 2 teguk lagi, pas buat join berdua Nan. Sarip menunjukkan botol air mineral yang dipakai untuk mengoplos minuman tak berbandrol kepada rekannya itu. Ya sudah, segera kita tuntaskan dan mulai beraksi, kata Jinan sambil nyender di tembok sebuah rumah yang baru dibangun. Gelas plastik ale-ale yang mereka pakai untuk menuangkan minuman tampak sedang dipegang oleh Jinan. Sarip menuangkan ke dalamnya dengan takaran bagi 2 walau tak terlalu pas. Setelah itu, Jinan langsung menenggaknya, diikuti Sarip yang langsung minum dari botol langsung hingga tetes terakhir. Ayo, kita berangkat Rip. Jinan bangun dari duduknya, sembari mengajak Sarip untuk beraksi. Sarip pun ikut terbangun sambil memegang setusuk sate di tangannya. Mereka berjalan menuju ke pemakaman hampir tengah malam. Berjalan membelah kegelapan dan keheningan suasana yang umumnya memang sudah sepi, karena orang-orang pasti sudah terlelap di jam-jam segitu. Area pemakamannya tak terlalu jauh, jadi mereka memilih untuk berjalan kaki. Selain untuk mempermudah mobilitas, kalau-kalau mereka ke gap warga, jadi bisa kabur dan mencari tempat persembunyian yang aman. Kalau memakai motor kan pasti meninggalkan barang bukti. Dengan sedikit sempoyongan, mereka berjalan menuruni tanggul sungai yang diselimuti rumput ilalang. Mereka berjalan memutar melalui sungai supaya bisa masuk melalui area belakang makam. Gemericik air sungai malam itu tak terlalu deras. Cahaya rembulan berpendar di permukaan airnya, diiringi suara binatang malam seperti jangkrik dan kodok. Area belakang makam tersebut cukup luas dan rimbun ditumbuhi oleh tanaman perdu seperti pohon kapuk atau randu dan pohon pisang yang cukup rapat. Di tanggul tepian sungai, persis di belakang makam, terdapat sebuah pohon randu yang masih tersisa sendirian. Pohon itu sebenarnya sudah digaruk oleh Beko saat ada normalisasi dan pelebaran sungai. Waktu itu ada proyek dari pusat untuk mengatasi banjir dengan cara normalisasi. Pekerjaan bernilai belasan miliar itu harus selesai dalam kurun waktu 14 bulan pengerjaan. Untuk mengejar deadline,
sang kontraktor tak tanggung-tanggung langsung mendatangkan 12 alat berat berupa 10 beko dan 2 bulldozer untuk memperlebar sungai. Pengerjaannya juga tidak hanya sampai sore hari. Malamnya mereka tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Ketika malam Jumat, suasana dingin dan gerimis, pengerjaan sudah sampai di belakang makam tersebut. Pohon pisang dan pohon randu di tepinya langsung disapu dengan mudahnya menggunakan pengeruk beko, menyisakan satu batang pohon randu berukuran tak terlalu besar, kira-kira cuma seukuran paha orang dewasa. Untuk sebuah alat berat, itu bukanlah hal yang sulit untuk menumbangkannya. Namun pada saat operator mengarahkan lengan beko ke batang pohon randu itu, sang operator langsung terperanjat ketika sorot lampu dari alat beratnya menyorot sosok wanita dengan rambut panjang terurai menutupi wajah sedang bersandar di batang pohon tersebut, seolah menolak untuk merobohkannya. Sekop pengeruk beko yang sudah mengarah ke wanita tersebut tiba-tiba juga mengalami loss power pada hidroliknya, sehingga lengan beko tak mampu bergerak dan tergeletak tepat di depan wanita tersebut. Operator beko yang sudah berpengalaman dengan hal-hal semacam itu hanya sejenak merasa terkejut. Dia mencoba tenang dan mulai berusaha mengangkat lengan beko yang ia operasikan. Namun kali ini beko benar-benar tak bisa digerakkan. Dia melihat kalau bagian bawah wanita tersebut seperti menginjak punggung sekop bekonya, sehingga lengannya benar-benar tak bisa digerakkan. Suara raungan mesin alat berat tersebut membuat beberapa operator lain penasaran. "Pak, ada apa?" teriak salah satu dari mereka. Sang operator itu tak menjawabnya. Dia mematikan mesin dan lampu beko. Sepintas ia melihat wanita itu masih berada di tempatnya berdiri. Dengan berani ia keluar dari kabin dan duduk di atas roda bekonya. "Mbak, kalau malam ini kami nggak boleh bekerja, kami akan pulang. Tolong jangan ganggu alat beratnya." "Saya tidak akan merobohkan pohon itu," kata sang operator dengan penuh keberanian. Dan benar saja, setelah itu sosok wanita tersebut langsung lenyap begitu saja. Operator itu pun langsung menyalakan bekonya lagi, putar balik menemui operator beko yang lain dan mengajaknya untuk pulang. "Kita pulang aja, lanjutkan besok. Soalnya Mbah yang ada di sini tidak berkenan," katanya pada yang lain. "Ya udah Pak, memang malam ini kita tidak bisa lembur. Mau gimana lagi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan," kata teman-temannya. "Oh iya, tolong besok jangan ada yang menyentuh pohon randu itu ya. Biarkan saja. Biar nanti aku yang ngomong sama mandor pengawas lapangan," tambahnya. Kisah itu Jinan dapat ketika si operator yang bersangkutan sedang ngopi di warung tempat ia biasa nongkrong. Dan pohon randu tersebut memang masih ada sampai sekarang, persis di belakang makam. Balik ke cerita, Jinan dan Sarip sudah berada di belakang makam. Mereka berhenti di bawah pohon randu yang sendirian itu. Rasa takut mereka berdua benar-benar sudah musnah. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan wanita tepat di atas mereka berdua. "Nan, siapa itu yang di atas?" kata Sarip yang terkejut mendengarnya. "Alah, udah biarkan aja Rip. Kita ndak ada urusan sama makhluk itu. Kamu masih ingat kan makamnya yang mana?" tanya Jinan yang tidak menghiraukan sosok wanita penunggu pohon randu di atasnya. Sarip hanya mengangguk. "Di sana Nan, persis di pojok paling utara, makamnya di bawah pohon kamboja," kata Sarip. "Mulyole," terdengar suara wanita tersebut dari atas mereka berdua. Namun sayangnya Jinan dan Sarip benar-benar tidak memperdulikannya. "Ayo masuk Rip," ajak Jinan dengan mulai berjalan di depan. Tunggu. Dia menahan laju Sarip di belakangnya dan menyuruhnya jongkok. "Ada apa Nan?" tanya Sarip di belakangnya. "Itu, coba kamu lihat ke arah selatan," tunjuk Jinan ke sebuah jalan setapak di tepi sungai yang biasanya dijadikan akses untuk warga mencari rumput.
Jalan setapak itu lurus mengikuti arus sungai. Di kanan kirinya hanya ada ilalang setinggi lutut. Lah, malam-malam gini kok ada orang bawa obor di pinggir kali, Nan? Gak tahu, dia kebelet kali mau boker di kali, saut Jinan seadanya. Mereka berdua melihat sebuah cahaya obor setinggi 1 meteran berjalan menuju ke arahnya. Mula-mula obor tersebut seperti sedang ditenteng oleh orang yang sedang berjalan. Namun semakin dekat ke arah mereka, obor tersebut tiba-tiba semakin membesar seukuran bola basket. Dan di tengah-tengahnya terdapat tengkorak kepala manusia. Kedua matanya bolong. Jangkrik, itu Banaspati, Rip, seru Jinan yang cukup terkejut mendapati sosok tersebut. Sambil jongkok, mereka berdua terdiam melihat Banaspati yang sudah semakin mendekat. Namun ketika hampir sampai di pohon randu tadi, Banaspati itu tiba-tiba saja naik ke atas dan apinya seperti meletup dan sirna. Kemungkinan itu terjadi karena di dunia mereka terdapat batasan teritori atau wilayah yang tidak bisa diintervensi makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Aman, Rip, udah hilang. Jinan menepuk pundak Sarip yang ketakutan sambil menutup kedua wajahnya dengan telapak tangan. Syukurlah kalau begitu, Nan. Ayo kita masuk, ajak Sarip. Saat masuk area pemakaman, Sarip berpindah posisi berjalan di depan Jinan. Perlahan mereka melewati batu nisan kuburan di sana. Ini nih makamnya, Nan. Kamu yakin, Rip? Yakinlah. Tuh lihat namanya. Kamu lihat aja tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Oh iya, kata bapak itu kan tanggalnya emang ini ya. Ingat Jinan sambil melihat tulisan di batu nisan. Nih orang, kata Pak Sukirman, meninggal karena jatuh dari ketinggian, Nan. Wajahnya menghantam batu dan rusak parah. Ih, ngeri pokoknya, cetuk Sarip. Jinan tak menanggapinya. Ia jongkok dan mulai merapalkan bacaan yang diberikan si pembeli kepadanya dengan khusyuk. Sementara Sarip mengawasi situasi di sekitar. Semerbak aroma bunga khas pemakaman tercium oleh mereka melalui hembusan angin. Beberapa kuntum bunga kamboja putih juga tampak berguguran ke bawah. Udah, Rip, cepat kamu ambil cuilan nisannya, kata Jinan sambil mengeluarkan kain putih di saku dan mengepal tanah makam yang masih basah bercampur bunga tabur di dalamnya. Sarip jumbul kaget mendengar suara gedoran pertama dari dalam makam tersebut. Tenang, Rip, fokus, cepat kamu seset kayu nisannya, ucap Jinan. Suara kedua kembali terdengar. Cuilan kayu nisan pertama berhasil diambil oleh Sarip dengan tangan gemetar. Gedoran ketiga kembali terdengar. Sarip berhasil mengambil cuilan kedua dan ketiga, lalu memberikannya kepada Jinan. Dengan cepat ia membungkusnya dan memasukkan ke dalam saku celana. 4, Rip. 5, kabur, Rip, teriak Jinan. 6, Nan. Mereka setengah berlari sambil menghindari patok-patok nisan di sana. Dan beberapa langkah tiba-tiba terdengar seperti suara ledakan keras. Sarip yang mulai panik secara refleks malah menengok ke belakang sambil berlari di belakang Jinan. Terus lari, Rip, kamu jangan menengok ke belakang, teriak Jinan. Namun Sarip terlanjur menengok ke arah makam itu yang tampak berasap. Kelebatan putih keluar dari dalamnya dan secepat kilat mengejar mereka. Aduh, Nan, tunggu aku, Nan, teriak Sarip yang terjatuh karena tersandung batu nisan. Sedangkan Jinan sudah cukup jauh, sekitar 10 meter darinya. Nan, tolong, Nan. Sosok berbalut kain kafan dengan wajah hancur berdarah-darah jongkok tepat di depan wajah Sarip yang sedang deprok atau terduduk. Wajah mereka saling berhadapan hanya dengan jarak sejengkal. Jinan yang melihat hal itu tak lantas kemudian kabur meninggalkan Sarip sendirian. Rip, tancepin pisau yang kamu pegang ke tanah, teriak Jinan kepadanya.
yang sedang dalam posisi direjeng oleh sosok pocong di depannya. Tangan Sarip yang menggenggam pisau sambil gemetaran tanpa pikir panjang langsung menghujamkannya ke tanah. Sosok buntelan mayit itu perlahan berubah menjadi asap putih dan berpendar, kemudian lenyap. Suara nafas Sarip yang terengah-engah terdengar kencang sekali. "Kamu ndak apa-apa kan, Rip?" tanya Jinan sambil mendekatinya. Ia membantu Sarip bangun. Celananya kotor terkena tanah ketika jatuh tersungkur tadi. "Amanan, aku ndak apa-apa." "Ayo, kita balik dan lekas berikan barang itu supaya langsung cair," kata Sarip sambil terpincang-pincang. Dan malam itu juga mereka langsung memberikannya kepada Pak Kirman. 2 juta berhasil masuk ke dalam kantong dan mereka gunakan untuk membayar hutang kepada Bang Joker tanpa sisa. Namun menurut cerita, usaha Pak Sukirman tersebut tidak berjalan dengan mulus karena ia diteror oleh sosok pocong pemilik benda-benda tadi. Usahanya berantakan dan akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Menurut cerita sih ada ritual yang salah. Seharusnya yang mengambil benda tersebut adalah dia sendiri, bukan orang lain. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk Pak Sukirman. Berkat kejadian itu, Jinan dan Sarip akhirnya terbebas dari lingkaran sindikat perjudian dan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Tafsir mimpi, kode alam, angka main. Beberapa istilah yang sering kita dengar ketika sedang nongkrong di warung-warung kopi atau tempat-tempat berkumpulnya orang-orang saat malam tiba. Kondisi keuangan yang pas-pasan dan didorong oleh keinginan untuk mengadu peruntungan atau istilahnya iseng-iseng berhadiah membuat salah satu bentuk permainan judi yang didominasi dengan deretan 4 digit angka bernama totoh gelap atau togel menjadi marak di kalangan masyarakat pada awal milenium silam. Hanya bermodalkan uang Rp1.000, ada iming-iming kemenangan dengan nilai 2,5 sampai 3 juta bila bisa menebak 4 angka yang keluar pada saat permulaan tengah malam. Saking bebasnya pada masa itu, setiap pagi sering terlihat papan bertuliskan deretan angka keluar yang ditulis menggunakan kapur atau spidol di tempat-tempat seperti balai-balai atau perempatan jalan. Hiburan murah meriah ini tak pelak membuat berbagai kalangan menjadi keranjingan. Mereka berlomba-lomba untuk memenangkan hadiah yang cukup menggiurkan dengan berbagai cara. Orang-orang begitu antusias belajar berhitung menggunakan angka-angka guna memprediksi dan menebak hasil pengeluaran setiap malam. Berbagai cara dilakukan supaya bisa tembus dan mendapatkan kemenangan maksimal. Para orang gila seolah mendadak menjadi cenayang hebat yang dikejar-kejar para penembak angka. Mereka percaya kalau setiap angka yang terucap dari orang yang sedang sakit ini benar-benar ampuh dan jitu memberikan kemenangan. Ada juga yang kesana kemari membawa kitab tafsir mimpi, mengingat mimpi apa semalam. Bahkan tak cukup sampai di situ. Semua orang yang ditemui selalu ditanya dengan pertanyaan, "Kamu mimpi apa tadi malam?" Entah siapa yang gila di sini. Yang jelas, togel benar-benar mewabah membawa penyakit masyarakat dalam mengadu peruntungan yang tidak pasti. Ada yang menghitung suara tokek dan tanda-tanda alam lainnya. Bahkan ritual nepi atau sengaja bersemedi di tempat-tempat wingit guna mendapatkan angka dari makhluk gaib pun dilakukan. "Sudah di sini aja kamu, Nan," kata Sarip ketika baru saja sampai di warkop, tempat biasa ia nongkrong bersama para warga. Sarip mendapati Jinan yang sedang asik ngopi sambil SMS-an entah dengan siapa. "Iya Rip, habis Isa aku langsung kesini," jawab Jinan sekenanya. "Oh, kira-kira jam berapa tuh, Nan?" Jinan tercekat dan terdiam sejenak, menelaah maksud dan pertanyaan menyimpang sejawatnya itu. "Ngapain kamu tanya-tanya jam segala? Nggak biasanya. Mau nembak togel ya?" "Hehehe, siapa tahu jitu, Nan. Lumayan kan?
ujarnya sambil cengar-cengir. Udah ketebak, main nanya buntut aja, emangnya kurang gila, kata Jinan yang masih fokus menatap layar HP-nya. Beda tipis lah. Asem, sahut Jinan dengan nada kesal. Kang, aku kopi hitam ya. Sarip memesan secangkir kopi sambil mengambil rokok ketengan di atas meja. Cengar-cengir, bener-bener wes edan ini bocah, kata Sarip sambil memperhatikan Jinan yang tampak asik dengan layar HP-nya. Ah, mengganggu kesenangan orang aja kamu, Rip. Siapa sih? Si Susi, anak semea itu tah? Tebak Sarip bak seorang cenayang. Enggih mbah, saestu, leres, celetuk Jinan sambil tersenyum pada Sarip. Mbah, gundulmu. Mantep juga seleramu Nan, sahutnya. Rupanya Jinan sedang PDKT dengan seorang gadis yang ia kenal saat ngetem. Istilah lainnya ngeceng di salah satu semea, namanya Susi. Cewek buhay sintal berisi yang membuat Jinan seolah menemukan dunianya sendiri di tengah ramainya orang-orang di warung kopi. Malam minggu nanti aku mau jalan sama si Susi, Rip. Wih, gercep juga kamu Nan, udah mau jalan aja. Gak sabar udah pengen Yeh, si geblek. Jadi aja belum udah mikir kesana. Hayah, aku hafal banget isi otakmu kali Nan. Apalagi yang kamu cari dari si Susi yang benar-benar menonjol, kayak yang kita baru kenal aja. Sejak kecil sama-sama juga, dari masih tandus sampai sama-sama rimbun. Apaan tuh, Rip? Sampai ada kata rimbun segala. Lah, sejak kecil kan kita sering mandi sama-sama di sungai, gak pakai apa-apa lagi. Walah, goblok nih anak. Tiba-tiba Jinan seperti sedang memikirkan sesuatu. Bukan yang ngeres ya, tapi lebih ke ekspresi gusar. Tuh kan, udah bayangin kemana-mana ini pasti, certuk Sarip. Apaan sih, Rip? Aku lagi bingung ini, kata Jinan. Mau jalan sama gebetan bukannya happy malah bingung. Bingung kenapa sih? Tambahnya. Kamu pikir aja, emang jalan-jalan gak pakai modal? Itu anak orang mau dikasih makan angin. Kenyang kagak, kembung iya. Jinan mencebik sambil mengaduk kopi di depannya. Kembung 9 bulan bang. Ah, canda terus kamu. Bukannya ngasih solusi apa kek? Jinan jadi kesal. Sorry bro, kalau masalah doku, aneh juga lagi butuh nih. Makanya tadi aku mau nyari angka jitu, sahut Sarip. Jinan termangu, pikirannya sedang melayang kemana-mana. Kol buntet, gang buntu, bang joker, nyari job resiko seperti tempo hari. Itu adalah rentetan cara instan mendapatkan dana cepat dengan resiko kelas berat. Tapi kalau mengingat bahwa hal itu tak semudah seperti yang dibayangkan, Jinan pun mendadak mengambil kesimpulan. Togel. Cara instan, minim resiko dan minim budget, tapi hasilnya kalau tembus wah banget. Rip, kita nyari angka jitu aja yuk. Tiba-tiba saja Jinan dengan penuh semangat mengajak Sarip mencari kode buntut. Ladalah, kok jadi kamu yang ngebet Nan? Mau gimana lagi? Cuma itu cara dapat duit dengan modal kecil tanpa resiko, Rip. Iya, aku tahu. Tapi mau nyari angka jitu di mana Nan? Tafsir mimpi atau kode alam saja kita ndak punya. Ucapan Sarip masuk akal juga. Kita nepi aja, Rip. Kang Tarjo kan kemarin habis tembus 4 angka setelah nepi di kuburan sana. Jinan teringat tentang tetangganya yang bernama Kang Tarjo yang baru saja tembus togel. Dia menang banyak setelah nepi dan dapat 4 angka setelah nepi sambil membawa sesajen di makam semalaman. Setan lagi. Ogah aku Nan. Sarip sepertinya sudah kapok bersinggungan dengan hal-hal semacam itu. Dengar dulu lah Rip. Jadi kemarin Kang Tarjo punya metode lain. Metode apa lagi Nan? Nggak usah aneh-aneh deh. Selain nepi langsung, kita juga bisa basang, yaitu naruh umpan. Mancing kali, masang umpan. Bener Rip. Kita tulis angka pada secari kertas angka 0 sampai 9, lalu linting satu persatu seperti arisan. Nah,
Kita taruh lintingan itu di tempat wingit, kasih kembang 7 rupa sama kopi pahit manis dan rokok kretek saat sore. Terus gimana, Nan? Sarip tampaknya mulai tertarik. Terus kita tunggu sampai malam. Sebelum kita nembak togel, kita ambil lintingannya, Rip. Kita cek deh satu persatu kertasnya. Kalau ada tulisan angka yang tembus sampai ke belakang kertas, berarti kita dapat angka jitu. Tinggal kita bolak-balik. Jinan memaparkan konsep metode tersebut kepada Sarip dari cerita tetangganya, Kang Tarjo. Sarip langsung setuju dengan cara itu. Besoknya mereka pun mempraktekannya. Sore-sore, Jinan dan Sarip memulai menaruh ubo rampe di bawah pohon randu belakang kuburan. Malamnya, mereka berdua memberanikan diri untuk mengambilnya. Kertas lintingan satu persatu mereka buka dan mengeceknya. Apakah ada tulisan angka yang tembus ke belakang kertas? Benar saja, ada angka yang tulisannya tembus kertas. Namun mereka cuma dapat 2 angka saja. Benar-benar tidak masuk akal kalau dipikir-pikir. Jinan dan Sarip memasang 2 angka yang mereka dapat dibolak-balik 2000-an dari hasil patungan. Dan malamnya angka itu benar-benar tembus. Tapi karena cuma tembus ekor 2 digit, mereka hanya menang sekitar Rp140.000 saja. Untuk 2 digit, 1000-nya hanya dapat 70.000 kalau tembus. Merasa kurang puas, Jinan pun ingin mengulangi metode itu lagi di tempat yang lebih wingit. Ada sebuah rumah kosong tak berpenghuni. Warga sering menyebutnya rumah gendruwo, karena rumah itu memang dihuni makhluk hitam tinggi besar tersebut. Namun menurut Kang Tarjo yang sudah berpengalaman, sesajennya harus ditambah dengan singkong bakar, dan yang menaruh dan yang mengambilnya harus 1 orang saja kalau mau berhasil dapat 4 angka. Jinan dan Sarip sepakat akan membagi tugas. Jinan yang menaruh sesajen dan lintingan di rumah tua itu saat maghrib, sedangkan Sariplah yang akan mengambil pada malam harinya. Cuma ngambil ini, batin Sarip. Suara temaram. Pergantian hari telah tiba. Jinan membawa sesajen masuk ke dalam rumah kosong itu. Tidak lupa dia menyalakan kemenyan dan rokok kretek di dekatnya. Terdengar suara erangan dengan suara berat dan serak menggema di ruangan kosong, lusuh dan berantakan. Nyali Jinan sedikit menciut. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. Persiapan selesai. Jinan pun keluar dari rumah itu. Dan malamnya, sekitar jam 8 malam, waktunya Sarip mengambil lintingan di dalam rumah itu. Jinan menunggunya dari kejauhan. Sarip berjalan dan masuk ke dalam rumah yang tampak gelap dengan kaca-kaca jendela yang sudah pecah. Sekitar 15 menit menunggu, Sarip tak kunjung keluar dari sana. Tapi tiba-tiba, Jinan mendengar suara Sarip berteriak. Ia lari untuk menghampiri arah suara tersebut. Namun saat sampai di pintu masuk, alangkah terkejutnya dia mendapati Sarip yang sedang terkapar di lantai dengan kedua tangan dan kaki telentang di 4 sisi. Jinan benar-benar panik melihatnya. Sarip melotot dengan mulut menganga seperti sedang syok tanpa gerak, seolah ada yang menahannya. Karena takut, Jinan pun berlari keluar untuk mencari bantuan. Satu-satunya yang bisa membantu adalah Mbah Darmo, kakeknya. Jinan naik ke motor Sarip yang terparkir, lalu tancap gas kencang mungkin ke rumah kakeknya. Mbah Kakong, tolong Mbah!" teriak Jinan saat sudah sampai di depan rumah Mbah Darmo. "Ada apa, Le? Kok teriak-teriak?" kata Mbah Darmo saat keluar rumah. "Tolong Mbah, tolong!" "Tolong apa, Le?" "Sarip, dia..." "Kamu kenapa panik begini?" Anu Mbah, si Sarip sedang dalam bahaya Mbah." Dengan terbata-bata, Jinan mencoba menjelaskan kejadian yang sedang menimpa sahabatnya kepada Mbah Darmo. "Sarip kenapa, Le? Bahaya apa?" cecar sang kakek yang masih berada di depan pintu. "Sarip tiba-tiba terkapar Mbah. Kedua tangan dan kakinya telentang di lantai, matanya melotot, mulutnya menganga." Ucap Jinan tiba-tiba menjadi lancar, namun dengan intonasi yang berantakan.
Mbah Darmo masih terdiam menyelami maksud ucapan dari cucunya tersebut. Duduk dulu, Le. Tenangkan dulu dirimu. Keadaannya sedang genting, Mbah. Nyawa Sarip sedang dalam bahaya sekarang. Ayo, Mbah, kita tolongin dia sebelum terlambat. Jinan benar-benar tak bisa tenang mengingat di tempat lain teman baiknya yang sedang tidak baik-baik saja. Yo wes, sekarang di mana Sarip? Tanya Mbah Darmo pada Jinan. Di dalam rumah kosong dekat pengkolan jalan desa, Mbah. Ayo, Mbah, sekarang juga kita ke sana. Mendengar bahwa Sarip sedang berada di rumah tersebut, Mbah Darmo langsung terkejut. Ngapain kalian main-main di rumah kosong yang udah bertahun-tahun tak ditinggali? Jinan tercekat saat Mbah Darmo menanyakan hal itu. Sembrono kalian ini, tambah beliau. Mbah Darmo tahu betul kalau tempat itu memang sudah tak pernah dijamah orang sejak terakhir kali sebuah keluarga yang menghuni tempat tersebut semuanya tewas di tangan perampok secara mengenaskan. Selain itu, rumah itu juga pernah digunakan untuk mengakhiri hidup seorang pemuda yang sakit hati lantaran ditinggal menikah oleh kekasihnya. Pemuda itu ditemukan sudah tergantung tak bernyawa menggunakan seutas tali di dalamnya. Kalian sudah berbuat apa di sana? Tanya Mbah Darmo lagi kepada Jinan. Sontak saja Jinan langsung terdiam dengan pandangan menunduk. Kami tadi nepi di sana, Mbah. Iseng-iseng nyari nomor buntut. Jawabnya lirih, seolah dia menyesal telah melakukan tindakan bodoh semacam itu. Ya Allah, Le. Kamu ini benar-benar keblinger. Mbah Darmo geleng-geleng kepala mendengar kelakuan konyol cucunya. Kamu tahu ndak kalau rumah itu adalah tempat wingit dan jarang dijamah manusia? Lagian buat apa sih kamu nyari-nyari nomor? Buat apa? Apa uang sakumu kurang? Tanya Mbah Darmo. Enggak kok, Mbah, aku cuma iseng. Sahut Jinan yang tertunduk lesu. Yo wes, ayo kita ke sana. Kasihan Sarip kalau kelamaan ditahan di sana. Mbah Darmo bangkit dari duduknya dan mengajak Jinan untuk menolong Sarip. Loh, Mbah, kok sudah mau pergi? Kalian mau kemana? Tanya Mbah Uti yang baru saja keluar membawa segelas air putih untuk cucunya. Ini loh, cucu mau bikin ulah lagi, sahut Mbah Darmo singkat. Kamu ini kenapa lagi, Tole? Dah ada kapoknya. Ini diminum dulu. Mbah Uti mengusap kepala cucunya sembari memberikan segelas air yang langsung Jinan teguk hingga tak bersisa. Anak-anak zaman sekarang memang ngawur. Ayo, Le. Mbah Darmo pun berpamitan kepada Mbah Uti untuk pergi menolong Sarip bersama Jinan. Ingat, Le, dak ada sejarahnya pemain judi itu bisa kaya. Kalau kamu pengen dapat uang ya kerja, bukannya malah minta-minta ke tempat seperti itu. Sepanjang perjalanan, Jinan mendapatkan siraman rohani dari kakeknya. Dia hanya bisa diam dan mengangguk. Berhenti dulu, Le. Mbah Darmo meminta Jinan untuk berhenti di bahu jalan yang terdapat beberapa pohon kelor yang berjajar. Beliau turun dari motor dan memetik setangkai dahan kelor yang tak terlalu tinggi, lantas kembali membonceng Jinan. Ayo, jalan lagi, Le, ujar beliau. Itu buat apa, Mbah? Tanya Jinan yang penasaran. Sudah, jangan banyak tanya dulu. Nanti juga kamu tahu sendiri, sahut Mbah Darmo. Setelah itu tibalah mereka di depan rumah kosong di mana Sarip sedang disekap di dalamnya. Mbah Darmo dan Jinan berjalan menuju pintu rumah tersebut sambil menyibak rumput ilalang yang sudah tumbuh rimbun di sekelilingnya. Di mana Sarip berada, Le? Tanya Mbah Darmo pada Jinan yang berjalan di belakangnya. Itu, Mbah, Sarip ada di dalam ruangan tamu depan. Tunjuk Jinan ke pintu rumah tersebut kepada Mbah Darmo. Mereka mendekati pintu depan yang sudah usang dan tampak terbuka setengah. Astagfirullah. Secara spontan, Mbah Darmo mengucap istighfar ketika mendapati tubuh Sarip yang masih terlentang di lantai yang sekelilingnya sudah berantakan. Mbah, ayo kita tolong Sarip, ucap Jinan sambil berlindung di balik punggung Mbah Darmo. Jangan dulu, Le. Kamu jangan mendekat, bahaya.
Mbah Darmo melarang Jinan untuk mendekati tubuh Sarip. "Kamu diam saja di belakangku," tambah beliau. Mbah Darmo seperti sedang berkomunikasi, tapi entah dengan siapa. Pandangan beliau tertuju ke arah atas, seolah sedang berbicara dengan makhluk tinggi besar. Suasana gelap dan mencekam membuat bulu kuduk Jinan meremang. "Itu cucuku, cepat lepaskan dia!" Terdengar suara Mbah Darmo sedang membentak. Karena negosiasi berjalan alot, Mbah Darmo perlahan mendekati tubuh Sarip. Bibirnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Dan sejurus kemudian, beliau mengibaskan tangkai kelor yang dibawanya ke sekujur tubuh Sarip. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dengan kencang dan mengerikan dari arah salah satu kamar. Setelah dikibas menggunakan batang daun kelor, perlahan tubuh Sarip mulai bergerak. "Rip, Sarip, kamu ndak apa-apa?" tanya Jinan saat membantunya bangun dari lantai. Pandangan Sarip masih kosong. Dia memegang kepalanya, mungkin merasa pusing. "Nan, aku kenapa ini?" Sarip bertanya pada Jinan sambil mengingat kejadian yang menimpanya. "Sudah, Le, ayo kita keluar dulu dari sini. Nanti saja penjelasannya kalau Sarip sudah membaik," ucap Mbah Darmo sambil membantu memapa Sarip yang tubuhnya masih lemas dan compang-camping seperti habis dibanting ke lantai. Lutut kaki dan siku tangannya baret-baret berdarah, mungkin terluka oleh pecahan keramik. Jinan dan Mbah Darmo mengantarkan Sarip pulang ke rumahnya. Beliau juga menjelaskan kronologi sesungguhnya kepada orang tua Sarip supaya mereka tidak khawatir. Semenjak kejadian itu, Sarip beberapa hari sakit meriang, panas dingin, dan trauma. Karena memang dasarnya Sarip yang tidak kerasan di rumah, dalam kondisi luka-luka barat, dia masih ingin nongkrong di warung kopi. Kebetulan waktu itu ada Ocit di sana. Sarip datang ke warkop bersama Jinan. "Kamu kenapa, Rip? Luka-luka gini?" tanya Ocit yang keheranan saat melihat Sarip baru saja datang bersama Jinan. "Kemana aja, Cit? Sampai ketinggalan berita," cetuk Sarip sambil duduk perlahan menahan sakit. Si Sarip ini habis melakukan non-suicidal self-injuring, Cit. "Hah? Seriusan, Nan? Kamu kenapa sih, Rip? Aneh-aneh segala. Sedang ada masalah?" tanya Ocit yang menanggapi ucapan Jinan secara serius. Sarip yang tidak paham hanya plonga-plongo. Suicidal apaan sih, Nan? Aku nggak ngerti," tanya Sarip yang kebingungan. Non suicidal self-injuring, Rip. Itu adalah perilaku seseorang yang sengaja melukai diri sendiri namun tanpa tujuan untuk... Ocit mencoba untuk menjelaskannya pada Sarip. Amit-amit jabang bayi, emangnya aku sefrustasi itu sampai melakukan hal seperti itu?" Jinan tertawa bersama Ocit. "Di dalam darahmu ndak mengandung keturunan COG, Rip, tapi lebih ke darah kotor palingan," cetuk Ocit meledek Sarip. "Sembarangan aja kamu, Cit. Lah kamu sama Jinan kan suka banget bersinggungan sama mereka tuh. Masuk akal lah," kata Ocit. "Ngawur kamu, Cit," sahut Jinan. "Jadi sebenarnya Sarip tuh kenapa?" tanya Ocit. Jinan pun menjelaskan perihal kejadian yang menimpa salah satu temannya itu. "Makin belangsak aja kalian. Yah, mau gimana lagi, Cit? Demi ketemuan sama sang pujaan hati, Dek Susi, apapun akan kulakukan," kata Jinan. "Iya, walau harus ngorbanin temennya," sahut Sarip yang sial. "Emangnya kapan sih kamu mau ketemuan?" tanya Ocit pada Jinan. "Malam minggu besok lah, Cit. Tapi belum ada modalnya ini. Bingung aku." Ketemuan tinggal ketemuan kok bingung mikir modal. Emang mau langsung ke hotel?" ucap si Ocit. "Positif," tambah si Sarip sambil sibuk mengupas luka di siku tangannya yang mulai mengering. "Apaan sih? Satu perkara aja belum terrealisasi, udah ke arah sana aja," kata Jinan. Sarip dan Ocit saling memandang dan menaikkan alisnya. "Kamu lagi, Rip, pakai nyamber segala. Itu bekas luka jangan sambil dicemilin." "Hus, udah gila kamu, Nan.
Ya kamu kan ikut aliran Freemason. Apa meneh itu? Remason. Orang ngerti aku. Jinan dan Ocit tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan Sarip. Si Umar kemana, Cit? Kok sekarang jarang ketemu dia sih? Tanya Jinan pada Ocit saat tawa mereka mulai mereda. Dak tahu aku Nan. Semenjak Umar ikut kumpulan kayak bela diri dan kanuragan gitu, sekarang dia kayak tertutup gitu sama lingkungan. Rupanya Ocit yang satu kelas dengan Umar juga sudah tak terlalu akrab lagi dengan Umar. Tingkahnya sekarang agak aneh. Dia sering ketahuan ngomong sendiri. Kadang juga suka marah-marah tidak jelas. Bilang kalau dia tahu sedang diomongin di belakang. Wah, jangan-jangan Umar ikut ke aliran ndak bener ini, celetuk Sarip. Apa Rip? Remason lagi? Tanya Jinan. Woi, asu, gak usah ngomongin orang di belakang ya kalian. Kamu pikir aku udah tahu? Tiba-tiba saja ada suara teriakan dari arah depan. Itu adalah si Umar. Dia berdiri di jalan depan dan jaraknya sekitar 20 meteran. Umar teriak-teriak sambil mengumpat. Katanya ada yang membisiki bahwa ia sedang diomongin oleh Jinan dan teman-temannya. Wah, kenapa lagi nih? Oke lah, sampai sini dulu cerita Jinan dan Sarip yang sepertinya semakin keblinger ketika sudah dewasa. Tapi kekonyolan-kekonyolan mereka ditambah dengan hal mistis tampaknya cukup menghibur ya. Apalagi Sarip nih kayaknya sial bener kalau berhadapan dengan hal mistis, selalu aja kena kan ya. Ya sudah, kita akan lanjut cerita Sarip dan Jinan ini di episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.